Kung Fu Sableng karya Bastian Tito. Episode Jenderal Stradball bab 1. Perguruan Bintang Muncrat memang bukan perguruan terkenal, apalagi memiliki pendekar kondang yang kawakan. Letak perguruannya pun di desa Kentut, sebuah desa terpencil di kaki gunung. Perguruan silat itu dipimpin oleh seorang guru kungfu yang bernama Tai Kun Ing. Kabarnya ia pernah menjadi anak murid Shaolin Pei sekitar selusin tahun yang silam, tapi dikeluarkan secara tidak hormat gara-gara mengintip juru masak, yakni seorang encim-encim gemrot yang sedang kencing pagi di pinggir got. Tai Kun Ing bertumbuh krempeng, kepalanya botak, pelontos macam pentol geretan. Dia memiliki wajah dan kepala berwarna kuning karena selalu dipelintur dengan kunyit campur kencur dan minyak jelantah. Mungkin itulah pangkal sebabnya semua desa memanggilnya dengan nama Tai Kun Ing. Siapa nama sebenarnya? Konon tidak satu orang pun yang tahu. Meski tidak punya nama besar, perguruan silat Bintang Muncrat menjadi buah bibir pemuda-pemuda sedesa Kencot, bahkan sampai puluhan li di luar desa. Sebabnya lain tidak, di perguruan itu terdapat seorang murid perempuan berkulit mulus berwajah imut-imut, namanya Gyokmek. Ia murid kesayangan Tai Kun Ing dan kabarnya masih keponakan sang guru silat. Kecantikan Gyokmek inilah yang membuat perguruan Bintang Muncrat menjadi tersohor dan diperguncingkan orang di mana-mana. Telah banyak pula pemuda-pemuda mengikat sang dara yang ingin kenal secara sopan dan baik-baik saja dipandang sebelah mata oleh Gyokmek, apalagi secara kurang ajar dianggap kentut basi oleh sang dara. Kejelitaan Gyokmek itu akhirnya sampai pula ke telinga besar dan Mambang, seorang jenderal bernama Kim No Kong yang tinggal di desa Tuli di provinsi Wongding, sekitar 130 li dari kota Kenkut. Jenderal ini memiliki tubuh tinggi, besar dan kekar, bibirnya tebal, giginya malang melintang tidak karuan seperti pagar dicabut maling. Perwira ini bukan saja terkenal sebagai jenderal pantat botol alias jenderal selebor yang suka menenggak minuman keras dan menjadi pemabuk nomor 1, tapi juga sekaligus tersohor sebagai jenderal mata bongsang alias mata keranjang. Walau saat terlahir matanya tidak sebesar bongsang, tetapi justru membendul bengkak seperti mata ikan mas koki dan juling pula. Itulah sang jenderal dikenal sebagai manusia tidak boleh melihat jidat licin dan betis mulus, alias tidak boleh melihat perempuan cantik, baik yang sudah punya suami, apalagi masih yang muda dan masih gadis tentunya. Malah banyak gadis-gadis dan istri-istri orang yang jatuh kepada jenderal King Nokong ini, dan agaknya ia masih belum merasa puas ketika ia mendengar dari salah seorang anak buahnya di desa Kentut ada seorang gadis cantik dari anak murid perguruan Bintang Muncrat yang memiliki kecantikan serta potongan tubuh selangit tembus yang bernama Gyokmek. Langsung saja badan sang jenderal menjadi angon, panas dingin ingin bertemu. Siang terbayang-bayang, malam terkenang-kenang, waktu tidur jadi impian. Dia ingin menyaksikan sendiri dengan mata mas kokinya yang juling sampai di mana wajah dan kebagusan potongan tubuh sang dara. Jika nanti yang memang seperti dikatakan oleh anak buahnya, daun muda itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, akan diboyongnya ke kediamannya yang punya 21 kamar pintu. Maka dengan bersama 3 orang pengawal Jenderal Stradball King Mokong pada suatu pagi buta ketika orang serta binatang yang sedang tidur pulas, mereka berangkat menuju desa Kenkut dengan menunggang kuda. Sepanjang jalan sang jenderal tidak henti-hentinya mendengguk minuman keras dari buli-buli tanah liat yang dibawa para pengiringnya. Sambil meneguk minumannya, ia tertawa-tawa sendiri membayangkan kecantikan wajah serta kemulusan tubuhnya bagus Gyokmek itu. Hingga sepintas jenderal ini tidak beda dengan orang yang agak-agak rada-rada alias yang kurang waras. Guru kungfu Tai Kun Ing sedang duduk-duduk santai di serambi rumah. Tangan kanannya asyik mengupil, sedangkan tangan kirinya memegang kitab komik terlaris pada masa itu. Tentu saja manusia krempeng muka kuning ini sangat
ketika melihat seorang tinggi besar bertampang garang, berpakaian kebesaran jenderal kerajaan beserta 3 pengawalnya tahu-tahu muncul di pekarangan rumah, melewati pintu rumah yang sudah bobrok. Sambil bertanya-tanya dalam hati apa gerangan masuk tujuan sang jenderal datang ke tempat kediamannya, guru kungfu Tai Kun Ing lalu meletakkan kitabnya dan berdiri dan cepat-cepat turun dari serambi rumah menyambut kedatangan tetamu penting itu. Sampai di hadapan sang jenderal, Tai Kun Ing menjura dalam-dalam memberi penghormatan. Begitu mau patah rasanya pinggangnya membungkuk, hampir-hampir ia mengeluarkan kentut. Jenderal King Mokong memencongkan bibirnya yang tebal monyong. Kedua matanya yang juling berputar beberapa kali, lalu sambil menunjuk kepada papan nama perguruan bintang muncrat yang menggantung di bawah talang air, ia menegur. Tuyul Krempeng berkata, kau penjaga perguruan kungfu ini? Seumur hidupnya baru kali itu Tai Kun Ing dipanggil oleh sebutan tuyul, apalagi dengan sebutan katai. Hatinya langsung panas dan ia jadi bertambah marah karena ia dianggap sebagai kacung perguruan. Kalau saja bukan seorang jenderal yang dihadapinya, pasti sudah tadi-tadi ia menghantam dengan jurus sayap kampret lempar mengebrak puncak Taisan, yaitu satu jurus tamparan yang bisa membuat mulut lawan pecah berdarah. Dengan menahan sakit hati, guru kungfu Tai Kun Ing kembali menjura dan berkata, Jenderal yang mulia, saya bernama Tai Kun Ing, ketua sekaligus pemilik perguruan bintang muncrat ini. Jadi bukan kacung seperti yang jenderal bilang tadi. Begitu, kata jenderal mata mas koki. Jenderal Selebor melirik ia kemari. Dia mencari-cari kalau-kalau tersembul wadah gadis cantik bernama Gyokmek itu. Jenderal yang mulia, ada apakah gerangan keperluan sampai jenderal dan para pengawal sampai datang dari negeri jauh berkunjung ke tempat saya ini? Tai Kun Ing mengajukan pertanyaan. Pertama sekali ketahuilah, jenderalmu yang mulia ini bernama King Mokong, jenderal kaisar yang paling tercemar, maksudku terkenal dari seantero darat dan Tiongkok. Haya, jadi Pinceng berhadapan dengan Kong Moking yang tersohor itu. Kembali Tai Kun Ing membungkuk dalam-dalam. Pinceng sama dengan artinya saya yang rendah, gak usah kurang ajar, kata Jenderal Sebrol. Namaku Kin Mokong, jangan dibalik Kong Moking. Apa tubuhmu mau aku balik ke atas ke bawah? Maaf jenderal, mohon maaf dan ampunmu. Pinceng tidak biasa berhadapan dengan orang besar seperti jenderal. Jadi apa mau jidatmu aku letakkan di pantat dan pantatmu aku taruh di jidat hardik sang jenderal. Ayah, ampun jenderal, kata Tai Kun Ing sambil membungkuk berulang kali. Kalau Pinceng punya pantat ditaruh di jidat dan jidat ditaruh di pantat, bagaimana mau makan dan buang air? Bisa-bisa salah kamar. Guru kungfu Tai Kun Ing diam-diam merasa tidak enak. Dia sudah pernah mendengar nama jenderal satu ini, jenderal pemabuk yang suka mengganggu anak istri orang. Jangan-jangan kedatangan si pantat botol ini mau menyatroni Pinceng punya murid si Gyokmek. Di atas kudanya, Jenderal Selebor King Mokong meneguk buli-buli arak hingga mengeluarkan suara menyekak, dan minuman keras itu berlehan di dagunya yang tertutupi berewok tebal, kotor berdebu. Aku ampuni kesalahanmu Tai Kuping, berkata Jenderal Selebor. Cepat kau suruh keluar keponakan muridmu yang bernama Gyokmek itu. Aku mau lihat apakah kecantikan serta kebagusan tubuhnya benar-benar seperti yang disohorkan orang selama ini. Apa kecantikan tubuhnya dan potongan tubuhnya bisa membuat aku jadi enak. Cialak, keluh Tai Kun Ing dalam hati. Untuk sesaat ia hanya bisa tertegun bingung. Truyung Pak Kuning, apakah kau budak atau tidak mendengar dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh jenderal kami? Salah seorang pengawal jenderal tiba-tiba menghadik. Guru kungfu Tai Kun Ing menyumpah-nyumpah dalam hati. Baik jenderal yang mulia, Pinceng akan memanggilkan gadis itu. Harap mau bersabar dan sudi untuk menunggu. Tai Kun Ing memutar tubuhnya yang krempeng. Tapi belum lagi sempat ia melangkah, tiba-tiba dari pintu depan rumah muncul seorang perempuan muda bertumbuh gemuk luar biasa. Pakaiannya yang berbunga-bunga warna-warni terlihat ketat kesempitan sehingga bagian-bagian tubuhnya menyembul seperti berserabutan, yaitu sebagian dada yang gemrot, ayun-ayunan, lalu perut yang gendut menonjol. Kemudian bagian pantat yang melambung seperti ada boncengannya dan 2 paha yang gembiar-gembior. Darah super gendut ini memiliki rambut hitam yang dikonde di bagian belakang dan diponi di bagian depan. Rambutnya hitam berkilat dan bau apak karena diberi minyak jelantah. Wajahnya ditemploki bedak tebal tak karuan. Pada bagian pipi kiri dan kanan diberi pemerah mencolok, sedangkan bibirnya yang tebal mencolok berselemotan dengan gincu berwarna merah mencorong belepotan sampai ke dagu dan atas bibir. Wajahnya yang selalu keringatan itu tentu saja jauh dari cantik. Guru kungfu Tai Kun Ing terpaku bengong keheranan. Ia tidak kenal siapa adanya gadis gendut, bahkan ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh aneh, tahu-tahu
Gadis ini muncul begitu saja di dalam rumah. Lain halnya dengan Jenderal Cerebor, King Noko. Sepasang mata mas kokinya semakin membeliak dan bertambah juling ketika memandang sang dara. Dengan mulut termonyong-monyong, sang jenderal berpaling pada anak buahnya yang ada di samping kirinya. Jadi ini gadis yang bernama Gyokmek yang katamu wajah dan serta potongan tubuhnya selangit tembus. Belum lagi si anak buah menjawab, gadis gemuk dengan dandanan kacau balau seperti kampung dilanda angin puting beliung itu melangkah menuruni tangga serambi. Setiap langkah yang dibuatnya membuat sekujur tubuhnya mulai dari dada sampai ke pinggul bergoyang-goyang ayun-ayunan. Betul sekali Jenderal yang mulia, si gadis berucap sambil melontarkan senyum genit panjang. Saya memang Gyokmek, bintang perguruan bintang muncrat dan rembulan desa kentut. Apakah Jenderal yang mulia, kau datang mencari saya untuk minta nenek? Muka Jenderal King Lokong menjadi merah padam. Bukan saja ia merasa tertipu, tetapi juga ia merasa diejek dan dihina di hadapan para pengawalnya. Dia sengaja datang jauh-jauh untuk melihat kecantikan dan kebagusan tubuh yang disohorkan itu. Ternyata setelah berhadapan muka, wajah dan potongan tubuh Gyokmek seperti berbeda. Siang dengan malam, seperti susu dengan tuba, seperti madu dengan racun. Keparat sialan, ada yang berani menipuku. Ratusan li datang dari jauh ternyata untuk menyaksikan seekor kuda nil yang berbaju serta didandani seperti barongsai mabuk begini rupa. Guru kungfu Taikun Ing, terima dulu hadiah kejengkelanku. Habis berkata seperti itu, Jenderal King Lokong hantamkan buli-buli arak yang terbuat dari tanah liat di tangan kirinya ke kepala botak Guru Taikun Ing. Buli-buli tanah itu hancur berantakan, sedangkan guru kungfu bertubuh krempeng itu menjadi kesakitan. Pegangin kepalanya, sementara tubuhnya melintir, matanya mendelik melihat bintang-bintang kacau balau di atasnya. Tubuh krempeng itu kemudian terjengkang ambruk di tanah, setengah pingsan, setengah semaput. Jenderal Cerebor ini kini berpaling kepada 3 pengawal. Keparat kalian bertiga, menipuku ya? Plak, plak, plak. 3 kali tangan sang jenderal bergerak pulang pergi. 3 pengawal terhuyung-huyung di atas kuda, merintih kesakitan karena terkena tamparan Jenderal King Nokong. Salah seorang di antara mereka sambil memegangi mukanya yang bengap masih mengoceh. Wajahnya mungkin tidak menarik Jenderal yang mulia. Memang benar seperti barongsai mabok, tapi lihatlah dadanya. Kelepas saja masih kalah. Besar setan alas, kau makanlah kelapa muda barongsai mabok itu, teriak sang jenderal. Dicekalnya leher pakaian sang pengawal yang baru saja membuka mulut, lalu dilemparkannya ke arah gadis gembrot berbaju warna-warni. Tabrakan yang keras membuat 2 orang itu sama-sama jatuh terjengkang. Si pengawal pegangi kepalanya yang benjut sambil mengerang. Ia tak habis pikir, jelas-jelas tadi kepalanya menubruk dada gembrot si gadis. Ia menyangka akan jatuh di dada yang montok itu, tapi ternyata dada sang gadis keras seperti batu. Kepalanya seperti menghantam tembok. Ayah, geger otakku, kata pengawal sambil duduk kelayangan di tanah. Apa sebenarnya yang ada di balik dada gembrot itu? Jenderal pantat botol doyan perempuan. Tiba-tiba salah satu suara membentak. Ternyata yang membentak adalah si gadis gembrot. Suaranya yang tadi halus seperti suara perempuan kini mendadak berubah keras dan serak. Susah-susah dicari, kini kau datang sendiri. Hari ini tiba saatnya aku membalaskan sakit hati Suhu. Suhu artinya sama dengan guru. Dengan kecepatan yang luar biasa, tiba-tiba si gadis yang mengaku bernama Gyokmek itu menerjang ke arah Jenderal King Nokong. Jenderal King Nokong yang dari tadi sudah muak melihat tampang dan tingkah laku gadis gembrot itu, segera ambil buli-buli arak yang tergantung di kantong pelana kuda. Dengan benda ini hendak dikeplaknya kepala barongsai betina itu. Namun seorang anak buahnya cepat melompat dari kudanya. Jenderal, biar aku yang menghajar kuda nil betina ini. Jenderal King Nokong menghentikan gerakannya. Si pengawal cepat memapaki sang dara gembrot, hendak memberi hajaran. Tapi entah bagaimana, tangan kanannya yang hendak dipakai menjotos tahu-tahu kena dicekal orang, dipetot lalu dipuntir ke belakang punggung sehingga ia menjadi kesakitan. Monyet cilik tak berguna, makan dulu kakiku ini, hardik si gadis. Kaki kanannya melayang ke pantat si pengawal. Anak buah King Nokong mencelat, lalu tersungkur jungkir balik di tanah, mukanya keluhuran di parut tanah. Kurang ajar, teriak Jenderal Cerebor marah sekali. Ia tidak menyangka bahwa gadis gembrot itu demikian lincah dan cepat gerakannya. Ia berpaling pada anak buahnya yang sebelah kanan.
lekas kau hajarku dengan kesurupan itu, cincang kalau perlu. Mendengar titah sang jenderal, pengawal itu segera seret mencabut goloknya lalu melompat dari atas pagoda. Tapi begitu berhadapan dengan sang dara, ia tidak segera menyerang. Sambil melintahkan golok di depan dada pengawal yang ada tompel di pipi kirinya, ini cengar-cengir terlebih dahulu, bahkan mengedipkan matanya lalu berkata, "Nonaku manis, walau tuan mudaku marah selangit tembus padamu, tapi aku tahu aku ini bisa memintakan ampunan kepadamu. Asal saja kau tahu kan apa yang aku maksudkan? Ya. Tidak, aku tidak tahu apa yang kau maksudkan," jawab Gyeokmek pura-pura tidak mengerti tapi sambil balas kedipkan mata dan lontarkan senyum genit. Merasa mendapat sasaran, menyangka si gadis suka padanya, makanya setengah berbisik dia berkata, "Kau pura-pura takut dan serahkan diri. Nanti kita bersenang-senang di atas ranjang. Kau tahu, aku paling suka pada perempuan berdada gembrot amburadul sepertimu," dan dandanannya. "Oh, begitukah?" Gadis gendut lalu tersenyum dan cibirkan bibirnya. Lalu ia mendaprat, "Kacung tak tahu diri, sama saja dengan majikanmu. Tampang seperti kodok, mulut bau jambat. Biar nona mudamu ini yang akan memberikan pelajaran kepadamu." Lalu Gyeokmek hantamkan satu jotosan ke muka pengawal tompel itu. Merasa terhina oleh caci maki si gadis, pengawal itu babatkan golok besarnya. Yang disasar adalah leher besar Gyeokmek. Guru kungfu Taikun Ing yang menyaksikan semua itu dalam keadaan kelayangan pejamkan matanya, saking ngerinya. Tebasan mata golok datangnya laksana kilat. Si gadis gendut nampaknya susah untuk berkelit untuk selamatkan batang lehernya. Namun apa yang terjadi kemudian sukar dipercaya. Sang guru maupun sang jenderal, badan yang sumper gendut itu menyambut serangan golok dengan melompat ke kiri, lalu tangan kanannya menyelinap dan menempel ke pergelangan tangan lawan. Di lain kejap golok di tangan lawan berpindah tangan, malah kini gagang golok itu dipergunakan lawannya untuk mengemplang kepala lawannya berulang kali, sehingga kepala itu bukan hanya benjat-benjut tetapi juga luka mengucurkan marah. Dalam keadaan babak belur, akhirnya pengawal ini melosot jatuh tak sadarkan diri. Rahang Jenderal King Wukong menggembung, gerahamnya bergetakan. Ditegaknya arak dalam buli-buli tanah sampai habis. Buli-buli yang kosong kemudian dibandingkannya ke tanah. Dengan mata membelalak merah, ia melompat dari kuda, langsung menyerang dara gemuk itu. Gerakan jenderal sangat enteng dan cepat, serta mengeluarkan suara angin berkesiuran. Tertanda ia memiliki kepandaian kungfu yang tinggi. Sebaliknya si gadis gemuk tenang-tenang saja, malah berkacak pinggang dengan sikap mengejek ketika jenderal pemabuk itu menyerangnya dan berkata, "Jenderal Slebor, kau memang harus dipermak. Aku bersumpah akan mempermakmu sampai mampus." "Mampuslah kau!" teriak jenderal kalap. Tinjunya berkelebat ke pipi kanan gadis bertubuh gemuk itu yang sedang gerakan badannya secara aneh. Pukulan sang jenderal hanya mencapai tempat kosong. Nyaris tubuhnya berpelintir karena daya dorong pukulan yang kuat tadi. Dengan menggeram dan beringas, Jenderal King Wukong membalikkan tubuh. Kaki kanatnya mencelat, mengirimkan satu tendangan ke arah perut lawan. Lagi-lagi serangan kedua ini mengenai tempat kosong, malah gadis gemuk itu menghampirinya sambil merentangkan kedua tangannya, bersikap seperti orang yang hendak merangkum mesra, serta bibirnya dimunyung ke depan seolah-olah hendak mencium sang jenderal penuh nafsu. Karuan saja Jenderal King Wukong tambah melenggelak arah marahnya. Ia dibuat malu, diejek dan dihina. Begitu tendangannya tidak mengenai sasaran, ia susul dengan hantaman ke muka si gembrot. Apa yang terjadi kemudian membuat terkejut semua orang. Serangan jenderal itu bukan hanya kembali menemui tempat kosong, namun pada saat itu terdengar suara plak. Jenderal King Wukong menjerit keras sambil pegangi mukanya yang terkena tampar Gyeokmek. Bibirnya pecah dan kucurkan darah. Sang jenderal membentak garang seperti kalap. Ia ingin merobek-robek tubuh gadis itu, tapi tiba-tiba ia tegak tak bergerak. Dengan sekujur tubuh bergetar, ia bertanya, "Barongsai betina, tadi engkau berkata hendak membalaskan sakit hati suhumu. Suhumu yang mana? Siapa yang bermuka kuning itu? Dan siapa kau sebenarnya?" Gyeokmek menyeringai. Setelah awasi tampang jenderal itu sejenak, ia lalu berkata, "Jenderal pantat botol mata Mas Koki, kau dengar baik-baik ucapanku. Hari ini kau jika tidak bersumpah dan bertobat, tidak akan mengganggu lagi anak dan istri orang, lalu minta ampun karena telah menyiksa suhuku selama bertahun-tahun, maka aku akan membuat nyawamu tidak betah dalam tubuh busukmu itu." "Ketut busuk, siapa sih suhumu?" mentak Jenderal Slebor. "Suhuku Dewi Ngongkong," jawab gadis gembrot itu. Setengah berteriak, Jenderal King Wukong setengah tersentak. Dengan kaget ia tadi memang sudah curiga bahwa Dara yang gemuk itu bukanlah murid Tai Kun Ing.
Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau si gadis ternyata ia mengaku sebagai murid Dewi Ngongkong. Walau kaget, tetapi Jenderal Slebor cepat kuasai diri. Jadi dirimu murid si nenek gila yang bergelar Dewi Ngongkong itu. Bagus, istilahnya. Dasar tidak tahu diuntung. Gurunya tidak tahu diuntung, muridnya tidak tahu diri. Hari ini aku tuan besarmu akan memberi pelajaran matematika. Salah, maksudku pelajaran sopan santun. Jenderal Slebor tutup ucapannya dengan mencabut golok panjang yang terselip di pinggang. Sang jenderal memang terkenal hebat ilmu goloknya. Begitu golok berkelebat satu kali, terdengar suara keras si gadis. Gemuk terpetik, untung ia cepat melompat ke belakang, hingga kepalanya tidak jadi sasaran golok. Rambutnya berbusayan hingga kini tanpa konde, yang ternyata konde palsu. Kelihatanlah rambut serta wajahnya yang asli. Rambutnya berbusayan dan kini tanpa konde, yang ternyata konde palsu. Terlihatlah rambut serta wajahnya yang asli. Ternyata sang darah super gendut ini adalah seorang laki-laki. Bajikalengan, teriak Jenderal Slebor malah besar, sampai kedua matanya seperti mau melompat dari rongganya. Kau akan aku cincang sampai lumat, lalu ku jadikan perkedelan dan ku kirim ke neraka, lalu akan jadi setan banci penasaran. Jengos gie, seru Tai Kun Ing penasaran. Merasa tak percaya ia mengenali darah gemuk itu. Bukan lain adalah Jongos di tempat kediamannya yang selama ini dikenal sebagai pemuda pendiam dan gemuk. Cuma Jongos rupanya jahanam bentul, berani menghina dan mengerjaiku. Jenderal King Mokong mendamprat marah. Untuk kedua kalinya golok di tangan Jenderal Slebor membabat ke arah dada Jongos Kiele. Bret. Jongos Kiele melompat ke belakang dengan muka sepucat kertas. Dada pakaiannya robek besar dan keluarlah potongan-potongan kain pel serta dua mangkok yang terbuat dari porselen. Mangkok porselen inilah yang tadi dihantam kepala salah seorang pengawal Jenderal Slebor sehingga kepalanya dibinjut. Baju tengik, jangan harap kau bisa lolos, teriak Jenderal Slebor. Sesekali tangannya menabur serangan berantai. Jongos Kiele berlompatan ke sana kemari mencari selamat. Beberapa jurus berlalu tanpa sang jenderal mampu melukai lawannya. Tiba-tiba terdengar seruan si Jongos. Jenderal Juling, cukup kau buang laga. Sekarang pinjamkan golokmu dulu padaku. Kepandaian silat Jongos yang bekerja di perguruan silat Bintang Muncrat itu ternyata tidak berada di bawah kepandaian Jenderal King Mokong. Kepandaian begitu suaranya tadi lenyap, terdengar suara brak. Disusul oleh jeritan suara sang jenderal. Tulang sambungan siku tangan Slebor ternyata sudah dihajar oleh Jongos Kiele dan goloknya yang terlepas mental ke udara cepat disambut oleh Jongos itu. Lalu golok itu berkelebat memutari sekujur tubuh bagian bawah Jenderal Slebor. Tali celananya putus dan celana yang jebol robek di sana sini melorot turun bersama celana dalamnya. Akibatnya sebatas pinggang ke bawah Jenderal King Mokong berubah menjadi King No alias setengah telanjang. Selagi Jenderal kalang kabut menutupi auratnya, Jongos Kiele menggetok kepalanya dengan gagang golok sehingga perwira tinggi itu terhuyung-huyung kelayangan. Jenderal hibur belang, berseru Jongos Kiele. Sekarang aku perkenalkan padamu jurus Jawa Cebok. Pemuda gemuk ini lalu buang golok di tangan kanannya dan tangannya segera berkelebat dengan cepat ke bagian bawah perut sang jenderal. Terdengar bunyi ceplok-ceplok seperti orang cebok sungguhan. Terdengar jeritan Jenderal Slebor itu berkepanjangan. Ampun, tobat, ampun. Ia berusaha melindungi bagian tubuh yang paling berharga yang dimilikinya, tetapi sia-sia belaka. Setelah puas mengerjai jenderal itu, Jongos Kiele hadiahkan satu tendangan keras ke pantat tinggi besar itu, sehingga tubuh itu mencelat melewati pagar halaman. Sekarang kau boleh pergi, bawa begundal-begundalmu ini. Jika engkau masih berani mengganggu suhuku, Dewi Kongkong, berarti nyawamu hanya tinggal secengkal dari tenggorokanmu. Ayo, angkat kaki dari hadapanku. Jenderal King Mokong melangkah terbungkuk-bungkuk sambil melangkah pergi. Ia pegangi auratnya sebelah bawah. Aku akan pergi. Ampun, aku bersumpah tidak akan mengganggu gurumu lagi, tidak akan mengganggu anak dan istri-istri orang. Tapi auratku ini, ampun, bonyok semua, acak-acakan, tidak bisa dipakai lagi. Cialak, benar-benar cialak. Diikuti 3 anak buahnya, Jenderal Slebor tinggalkan perguruan Bintang Muncrat dengan kuda tunggangan masing-masing sambil pegangi kepalanya yang benjut besar akibat digetok buli-buli arak. Guru kungfu Tai Kun Ing melangkah sempoyongan menuju Jongos Kiele. Kalau dulu sikapnya selalu kasar terhadap Jongos Kiele, tapi sekarang berubah total, hormat dan kagum. Kiele, tidak kusangka sebenarnya engkau adalah orang pendekar kungfu yang berkepandaian tinggi. Pendekar kungfu itu terdiam sejenak dan tidak kusangka
Juga tidak kusangka kau adalah muridnya Dewi Ngongkong yang terkenal di daerah Tiongkok itu. Jika aku boleh tanya, apa perbuatan yang telah dilakukan oleh jenderal itu terhadap suhumu? Jongos Giele usap-usap keningnya yang keringatan. Sambil membuka pakaian perempuan yang dikenakannya di atas baju dan celana panjangnya, Jongos ini menerangkan. Dulu ketika masih muda dan Jenderal King Lokong masih berpangkat kopral, ia naksir berat pada suhuku sampai-sampai ia ajukan lamaran. Tapi suhu menolak dijadikan istri karena sudah tahu sifat lelaki itu, mata keranjang dan suka mengganggu anak istri orang, serta memabuk berat. Kopral King Lokong marah besar dan malu berat karena pinangannya ditolak. Karena sebelumnya ia pernah sesumbar pasti akan dapat menggait suhu sebagai istrinya. Rasa malu berubah menjadi marah dan kemudian menjadi dendam. Maka ia mulai mengganggu suhu. Ia mulai mencuri setiap celana dalam yang dimiliki suhu. Pokoknya di mana saja ia menemui celana dalam suhu, di bawah kain kotor, di tali jemuran, atau di bawah, bahkan sampai ke lemari, pasti diambilnya. Akibatnya dapat dibayangkan bagaimana penderitaan suhu. Selama belasan tahun beliau hidup sebagai perempuan yang tidak pernah bisa punya celana dalam, tidak pernah bisa memakai celana dalam. Untuk beberapa lamanya guru Tai Kun Ing tertegun tak bisa berkata. Lalu sambil tersenyum, ia keluarkan kocek kain yang tergantung di pakaiannya. Dari kocek ini diambilnya 2 tel perak dan diserahkannya kepada Jongos Giele. Ambillah, pergi ke pasar, lalu beli 10 lusin celana dalam untuk suhumu. Shishi, hamsia, kata Jongos Giele menjura berulang kali. Mulai hari ini kau aku angkat menjadi wakilku di perguruan bintang muncrat, menambahkan Tai Kun Ing. Terima kasih atas kepercayaan guru, tapi untuk jadi wakilmu, aku tidak perlu mempelitur muka dan kepalaku dengan kunyit serta kencur, bukan? Guru kungfu Tai Kun Ing tertawa mengekeh. Dari balik pintu muncul seraut wajah jalik cerita. Itulah wajah Giok Mek, murid serta keponakan sang guru. Si gadis ulurkan tangannya, ia menarik lengan Giele. Tanpa tawa guru itu langsung terhenti. Hayah, nada-nadanya pinceng akan kehilangan keponakan guru kungfu itu, lalu garuk-garuk kepalanya. Lalu mengambil komik lagi yang tercampak di serambi rumah dan melanjutkan lagi bacaannya. Tamat. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini.